Jika Anda sebagai seorang agen properti menjual rumah seharga 1 miliar dan komisi Anda 3%, maka Anda akan mendapat rupiah komisi kurang lebih 15 juta rupiah, yaitu sesudah dibagi 50-50 dengan kantor properti Anda. Jika Anda menjual sebuah rumah mewah atau rumah sultan senilai 10 miliar ke atas dan komisi Anda masih 3%, maka Anda akan memperoleh rupiah komisi lebih dari 150 juta rupiah. Padahal, perlu Anda ketahui bahwa menjual rumah yang harganya lebih rendah dari 1 miliar dengan menjual rumah lebih dari 10 miliar, tingkat kesulitannya di dalam proses transaksi bisa jadi sama saja. Anda sekarang tinggal memilih apakah Anda sebagai seorang agen properti lebih siap menjual rumah-rumah yang harganya 1 miliar ke bawah atau menjual rumah-rumah sultan yang harganya di atas 10 miliar. Di video ini, Anda akan mendapatkan kiat-kiat utama bagaimana agar Anda dapat menjual rumah-rumah sultan bukan hanya sekali-sekali saja, melainkan secara konsisten. Kiat pertama yang perlu Anda terapkan adalah koreksi cara Anda berpikir. Kebanyakan agen properti memiliki anggapan bahwa menjual rumah-rumah mewah itu adalah sulit. Oleh karenanya, mereka memiliki target hanya menjual rumah-rumah dengan nilai receh saja, di bawah harga 3 miliar atau bahkan di bawah harga 1 miliar. Dengan target menjual sedemikian kecil, mereka berharap memperoleh penghasilan ala kadarnya saja. Dan kalaupun mereka memiliki listing dengan harga di atas 10 miliar, mereka merasa bahwa menjualnya akanlah sulit. Cobalah mulai sekarang, Anda merubah cara berpikir seperti ini. Tanamkan di dalam pikiran Anda bahwa menjual rumah-rumah sultan bukanlah hal yang sulit. Proses menjual rumah mewah tidak selalu lebih sulit daripada proses menjual rumah-rumah receh atau rumah-rumah dengan harga yang di bawah 1 miliar. Kiat kedua adalah Anda perlu meningkatkan rasa percaya diri Anda. Caranya, berpenampilanlah secara profesional. Jika Anda ingin bertransaksi dengan para sultan atau kaum yang memiliki banyak uang, maka Anda harus menata cara Anda berbusana dan cara berbicara Anda. Anda harus mengesankan sebagai seorang individu yang rapi, sopan, dan profesional. Jangan berperilaku sebaliknya. Lantas, Anda pun harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi Anda agar percaya diri Anda meningkat. Jangan sampai Anda dicap oleh klien Anda sebagai agen tong kosong bunyinya nyaring. Anda harus dapat mengemukakan data yang akurat yang sudah Anda pelajari dan kuasai. Kiat ketiga adalah Anda harus terus-menerus membangun network atau jejaring di kalangan sultan di kota Anda. Mulailah dari pemodal-pemodal yang Anda kenal, dan dari sana kembangkan agar jejaring Anda terus melebar. Untuk mendukung hal ini, Anda harus mengupgrade kepribadian Anda menjadi seseorang yang menarik dan dapat dipercaya. Anda harus pandai-pandai mendengarkan dan mengolah informasi-informasi dari para pemodal itu agar dapat mendukung bisnis Anda. Kiat keempat adalah mulai berfokus pada listingan rumah-rumah mewah atau rumah-rumah sultan yang nilai jualnya 10 miliar atau lebih. Jika Anda masih ragu, ingatlah kiat nomor 1, yaitu mengoreksi cara berpikir Anda. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda dapatkan. Jika Anda pikir sesuatu hal itu sulit, maka ia akan menjadi sulit. Sebaliknya, jika Anda berpikir bahwa sesuatu itu mudah, maka kesulitan apapun akan menjadi mudah untuk diatasi. Oleh karena itu, beranilah berfokus untuk melisting rumah-rumah atau properti yang nilai jualnya tinggi, di atas 10 miliar. Kiat kelima adalah Anda perlu mulai mempelajari ilmu investasi properti. Anda mungkin bisa mulai dengan menyimak saham-saham properti, mempelajari properti bisnis, atau misalnya crowdfunding untuk investasi di properti dan investasi di program hunian keluarga. Memang banyak segi yang bisa dipelajari di dalam investasi properti, dan Anda tidak perlu mengerti semuanya. Pelajarilah sedikit demi sedikit. Siapa tahu Anda nantinya malah memilih menjadi seorang investor properti yang memiliki passive income ketimbang terus-menerus menjadi seorang agen properti yang mengandalkan active income. Demikianlah 5 kiat utama yang perlu Anda lakukan agar dapat menjual rumah-rumah sultan secara berkesinambungan, tidak hanya sekali-sekali saja.
Jika Anda memiliki kiat-kiat tambahan lainnya, silakan di-share di kolom komentar. Sekiranya channel ini bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan di kantor properti Anda agar dapat didiskusikan bersama. Salam sukses bagi kita semua.